Selamat pagi. Pagi luar biasa, senyum bahagia. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Saya hadir di depan kalian. Saya sebagai penyuluh agama Katolik Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini saya akan membawakan materi tentang narkoba, yaitu peran penyuluh agama Katolik dalam membangun generasi sehat tanpa narkoba. Tentu hal ini sebagai manusia yang beriman, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Sama-sama Bapa kami. Peran penyuluh agama Katolik dalam membangun generasi sehat tanpa narkoba. Baik adik-adik, masalah narkoba menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh setiap negara, termasuk negara kita Indonesia. Walaupun sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun pelaku tidak jerah. Artinya para pelaku ini tidak mengambil pusing. Sudah ada undang-undangnya tentang narkotika, tapi mereka melakukan hal yang sama. Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Masalah narkoba Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah sudah serius menangani kasus ini. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia terletak pada posisi antara 3 dunia dan mengingatkan pembangunan pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi. Ini masalah narkoba. Nah, kita lihat bagaimana usaha pemerintah dalam menangani masalah narkoba. Ada beberapa usaha dari pemerintah untuk menangani masalah narkoba atau narkotika. Ketika melihat atau mendengar orang-orang yang mengedar narkoba, tentu pemerintah dengan cekatan mencari tahu keberadaan mereka. Nah, bagaimana pandangan gereja Katolik atau peran gereja Katolik dalam menangani masalah narkoba? Nah, apa saja yang dilakukan gereja? Peran gereja Katolik dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan masalah HIV/AIDS antara lain. Yang pertama,
masalah narkoba bukan sosial, kerentanan pribadi, tetapi juga merupakan masalah politis dan masalah ekonomis. Maka gereja Katolik menyatakan kutukan terhadap kejahatan pribadi dan sosial yang menyebabkan bagi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini peran gereja Katolik sudah nampak. Ketika ada masalah narkoba, tentunya gereja Katolik memberikan pengarahan, memberikan larangan lewat mimbar dalam perayaan Ekaristi ataupun ibadah pada hari Minggu. Yang berikut memperkuat kesaksian Injil dari orang-orang yang beriman yang mengabdikan dirinya kepada pengobatan pemakai narkoba menurut contoh Yesus Kristus tidak datang untuk dilayani, melainkan melayani dan berikan hidupnya. Yesus datang di dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk lebih jelas nanti kita akan melihat dalam Injil Matius bab 20 ayat 28 dan Filemon bab 2 ayat 7. Konkretnya memperdayakan setiap orang dengan cara. Yang pertama, memberikan pendidikan nilai-nilai moral bagi orang-orang atau keluarga dan komunitas-komunitas. Biasanya gereja Katolik memberikan penguatan, memberikan harapan baru kepada saudara-saudara kita yang sudah mengalami penyakit tadi, salah satunya narkoba tadi, memberikan penguatan, melakukan kata-kata. Gereja Katolik melakukan kata-kata. Yang berikut memberikan informasi yang baik dan benar tentang narkoba kepada komunitas, orang tua, anak-anak remaja, dan masyarakat. Biasanya gereja Katolik melakukan rekoleksi kepada anak-anak remaja tentang bahaya narkoba. Gereja Katolik juga membantu orang tua meningkatkan keterampilan untuk membangun keluarga yang kuat. Gereja Katolik juga membantu orang tua meningkatkan keterampilan untuk membangun keluarga yang kuat. Artinya gereja Katolik melakukan pendekatan, melakukan diskusi bagaimana cara hidup yang sehat. Misalnya dalam tahun ekologis integral ini, gereja Katolik nampak memberikan kepada umatnya agar hidup sehat. Kita disarankan untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, menyatakan cinta kasih kepada Allah yang diarahkan keselamatan setiap pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS melalui cinta yang mengatasi rasa bersalah. Bukan orang sehat memerlukan, tapi tetap orang sakit. Hal ini dalam Injil Matius bab 12 dan Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Tentu dalam ayat ini mengisahkan tentang anak yang hilang, yang bersalah tetapi dia bertobat. Lalu yang berikut, melakukan tindakan pengobatan rehabilitasi
menyelenggarakan pengobatan atau rehabilitasi dan menambah lembaga untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Gereja Katolik membuat suatu lembaga untuk menampung saudara-saudari kita yang sudah mengonsumsi narkoba. Lalu tugas gereja Katolik atau peran gereja Katolik yang nampak adalah memutuskan rantai permintaan atau distribusi narkoba dengan cara memperkuat pertahanan keluarga dan pilihan remaja di tingkat lingkungan wilayah dan paroki. Baik adik-adik remaja yang baik, mungkin saja itu saja hal-hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadilah generasi yang sehat tanpa narkoba. Sekian, terima kasih.